Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini 1 Ramadan, alhamdulillah kita sudah mulai berpuasa. Salah satu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita setiap kali ingin memasuki dan mengakhiri bulan suci Ramadan adalah doa agar bulan Ramadan yang akan datang kita dapat bertemu lagi. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Artinya doa kita sebelumnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin juga orang tua kita dan sanak famili kita yang juga telah mengucapkan doa ini pada awal dan akhir Ramadan lalu, tetapi dalam perjalanan menuju bulan suci Ramadan tahun ini telah mendahului kita. Ada yang meninggal sebulan setelah Ramadan, ada juga yang meninggal beberapa bulan setelah Ramadan, ada juga yang mendahului kita bahkan sehari sebelum Ramadan. Semoga semuanya diampuni dosa dan khilafnya dan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Kenapa para ulama dan guru-guru kita mengajarkan agar kita berdoa seperti di atas, supaya kita dapat dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah yang dapat kita petik bahwa dengan berulang-ulangnya kita menjalani bulan suci Ramadan, berarti kita dapat mengisi bulan suci dengan amal-amal yang baik. Kita bisa mengisi dengan berbagai jenis ibadah yang pahalanya berlipat ganda, seperti bersedekah, menunaikan salat malam atau qiyamul lail, salat tarawih dan salat witir, puasa setiap hari, dan salat Idul Fitri secara berjamaah, serta saling memaafkan atas segala kehilapan kita terhadap sesama kita selama ini. Semuanya ini sudah barang tentu akan mendorong kita semakin mampu memahami betapa banyaknya manfaat dan faedah yang didapatkan selama bulan suci Ramadan. Kita tentu tidak layak menghitung-hitung amal kebaikan kita setiap bulan suci Ramadan. Karena apapun yang kita lakukan untuk Allah tidak akan seimbang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kesempatan hidup, kesempatan bekerja, dan kesempatan membina keluarga yang saleh, dan juga beribadah, serta berbakti kepada keluarga. Tetapi yang paling penting dari seringnya kita menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan, maka lambat laun akan mengajarkan kita makna hidup yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya kita akan merasakan betapa banyaknya nikmat yang diperoleh selama menjalankan ibadah puasa. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari berpuasa dapat kita raih, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah merupakan sebuah tingkatan yang semestinya menjadi cita-cita semua umat Islam. Karena dengan takwalah kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Takwa mengajarkan kita tidak berlaku arogan, karena dengan ketakwaan itu kita sadar bahwa kita hanyalah makhluk biasa. Kita tidak akan semena-mena menuntut dunia, karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sementara saja. Dan dengan takwalah kita bisa menjalani hubungan dengan sesama manusia yang harmonis. Karena kita yakin bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan. Dan dengan takwa pula lah
kita menyadari bahwa yang menentukan segala-galanya adalah Tuhan. Dan yang paling penting dengan ketakwaan, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita temukan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan kepada kalian Al-Furqan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosa. Dan sesungguhnya Allah lah yang mempunyai banyak karunia. Al-Furqan artinya sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa. Kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Furqan itu akan menjadi petunjuk dan cahaya ketika seseorang yang bertakwa mengalami kesulitan. Dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya ini kamu dapat berjalan dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata kiflain dalam ayat ini atau dua bagian dari rahmat Allah maksudnya adalah dua jenis pahala, yaitu pahala atas keyakinan kita terhadap para nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua pahala terhadap keimanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita dalam menjalani ibadah puasa tahun ini. Usikum wa ya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.